tepat joinnya. Nah, inilah tampilan dari plafon ceiling kita ya. Cukup mudah caranya. Kembali lagi untuk sesi latihan gedung villa. Kali ini kita akan masuk kepada sesi pembelajaran bagaimana bukan modeling untuk plafon ya, dimana ada beberapa hal nanti yang perlu kita pelajari, bagaimana membuat plafon dengan datar permukaannya dan yang miring atau menggunakan sistem SUP ya. Tentunya ini akan berkaitan dengan level-level di mana plafon itu berada. Jadi kalau untuk plafon kita biasa bermain di ceiling plans pada project browser. Jadi kita akan bermain di level 1 ya. Dari sini level 1 ini mempunyai tingkat kesulitan yang agak lumayan ya. Tapi sebelumnya saya akan melakukan sedikit modifikasi di level 1, atau baiknya kita lakukan perubahan nama dulu level ini supaya lebih familiar untuk kita. Misalnya ini lantai 1, kemudian ini lantai 2, ini adalah atap. Oke. Dan ceiling plan juga mengikuti dari penamaan yang kita buat. Oke. Lalu dari potongan ini, kalau misalnya potongannya belum ada, kita bisa buat ini sementara dihapus dulu. Oke. Lalu kita buat potongan yang baru, section. Ya. Lalu klik. Setelah escape, lalu klik. Ya. Nah, jika diperhatikan antara lantai 2 ke atap ini adalah 3 meter ya. Nah, saya mau melakukan modifikasi, menambahkan tinggi sebanyak 50 cm. Caranya cukup ubah menjadi 750. Maka semua elemen yang berkaitan dengan lantai atap akan melakukan perubahan secara otomatis. Oke. Nah, jika mungkin ada beberapa hal atau model yang tidak mengikut secara terstruktur atau tersistem, maka kita boleh lakukan secara manual. Semisal ini adalah rank baja ringan, kita bisa ubah jarak pindahkan ke atas, lalu beri line dimensi jika terlalu besar bisa di 50, diganti menjadi 4,5 ya. Tidak align ya, harus reference plane-nya yang harus diangkat ke atas ya. Lalu dari baja ringan untuk elevation juga ini masih terminologi bahasa Inggris. Nah, kita coba ubah ya. Tampak depan itu adalah west ya, kita ubah rename atau F2 pada keyboard depan atau langsung depan aja. Kemudian is
Di sini adalah tampak belakang ini, lalu knob adalah tampak sebelah kiri ya. Setelah itu kanan adalah short. Oke, baik. Nah, jika diperhatikan rabung kita belum turun ya, jadi kita bisa move secara manual, ubah dulu menjadi wireframe, lalu bisa kita move dengan M-frame. Oke, ya cukup mudah ya untuk perbaikannya. Untuk proses pembuatan plafon, kita masuk ke lantai 1. Di lantai 2 ya, lantai 2 sorry, kita masuk dari lantai 2. Setelah itu dari menu arsitektur kita pilih ceiling ya, kita pakai yang model default aja. Di finishing 2 ceiling tile ini bisa diatur ya modifikasinya, tapi saya tidak mau masuk ke situ, itu sudah kita pelajari di sesi sebelumnya. Tapi untuk ceiling kita masuk ke sketch ceiling. Sketch ceiling kita pilih rectangle. Nah, semua di lock aja supaya terikat dengan wall. Ini jangan lupa height-nya itu kita mau offset dari lantai 1 sejauh dari lantai 2 sejauh 300. Lalu kita centang continuum, mungkin ada yang belum tepat joinnya. Nah, inilah tampilan dari plafon ceiling kita ya, cukup mudah caranya. Jika kita lihat pada potongan, nah inilah rangka plafon itu, plafon itu ya, tepat posisi di elevasi ya 3 meter seperti itu. Nah, untuk kemudian plafon eksterior, caranya kita masuk dari tampilan depan. Nah, tampilan depan ini terlihat bahwa permukaannya tidak rata, dia ada miring sampai dengan 2 kali patahan ya, sekali 2 kali gitu. Jadi caranya kita harus terlebih dahulu membuat garis bantu dengan reference plane ya. Dari reference plane RP atau arsitektur ref plane ini, pilih pick line, kemudian saya mau offset sejauh katakanlah 5 cm ya. Saya mau 5 cm offset dari sini, ini juga, lalu ini. Nah,
inilah garis bantu untuk perletakan plafon atau ceiling. Oke. Lalu kita kembali ke lantai 2 lagi. Kita lihat potongan. Nah, inilah garis plafon itu. Oke. Jadi kita masuk ke ceiling lantai 2. Kita coba gambar bagian yang pertama dulu adalah ini. Caranya sama seperti tadi, ceiling. Kemudian kita buat sketsa dengan pick line saja. Jangan lupa di trim. Periksa semua apakah poligonalnya sudah tertutup sempurna menjadi looping atau lingkaran. Ini salah posisi geser. Nah, di sini. Tapi saya mau coba ini ganti materialnya, edit type, edit lagi finishnya. Saya mau coba di bagian cut pattern ini pada warna solid, kemudian ubah menjadi abu-abu halus saja. Oke, dan oke. Nah, inilah plafon itu. Lalu kalau misalnya kita teruskan reference plane-nya. Oke, lalu plafon itu berada dari sini dulu. Ini sekali. Ya, di sini posisi patahan dari plafon eksterior ya. Nah, kita ambil garis singgungnya di sini. Oke. Lalu ukur jarak terhadap lantai 1 ya. Atau dari lantai 2 pun boleh ya. Dari lantai 2 kita ukur jarak. Kemudian dari lantai 2 ukur jarak. Oke. Jadi di sini kira-kira. Nah, kembali lagi klik komponennya. Lalu edit boundary, kita ambil dari lantai 2 untuk refleksinya. Setelah itu ini slope arrow kita klik untuk untuk melihat slopingnya. Nah, tanda panah ini menjadi kepala dan belakangnya adalah ekor, maka keterangannya akan muncul level at head dan level at tail. Tail ekor, kepala. Nah, karena tadi kita berangkatnya dari lantai 2 ya, dari lantai 2, kemudian ini dari lantai 2 ya, kita coba ini misalnya tailnya itu naik 30. Jadi apa yang terjadi dari lantai 2, apply, dan kita lihat sectionnya, maka ini yang terjadi dari lantai 2 ya. Tapi kalau misalnya kita ubah dari lantai atap, edit ya, kita klik tanda panahnya. Tapi ini kita ubah dari atap, ini juga atap, maka dia akan naik. Nah, ini dia kita. Ini adalah kepala dan ini adalah ekor. Kalau kita mau menyamakan berarti dari
minus 44,9 itu adalah kepala. Kita edit coba ya, klik panahnya, berarti head adalah ini, berarti minus 44,9 ya. Langsung centang, kita kembali ke section ya. Jadi dia sudah melekat di titik yang kita maksud tadi di 4,99 sejajar dengan garis bantu reference plane kita gitu. Nah, untuk kepalanya sendiri ini di 36,9 gitu, di 36,9 untuk kepalanya. Kita edit lagi, edit boundary dan masuk ke level 2. Nah, klik panahnya, lalu ini ubah di berapa tadi ya, saya lupa, tidak catat lah. Kembali ke section di 36,9 ya, 36,9 ya, ini di 36,9. Oke, balik ke section. Nah, dia sudah sesuai ya, 36,9. Nah, ini bisa lebih jelas kalau misalnya kita ubah potongannya bergeser ke sini. Oke, lalu klik. Nah, ini tampak lebih jelas ya potongannya untuk plafon eksterior. Nah, untuk bagian-bagian yang lain ya silakan Anda lengkapi sebagai bahan latihan dan praktik kita.